Ini pertanyaan hari Selasa tanggal 7. Udah lewat nih. Ini tanggal 7 Juni 2016. Terus dijawab juga. Hah? Selasa, tepat Selasa gini kan? Cuma tanggal berapa? 22. Ini tanggal 7 bulan Juni betul. Cuman tahun 2016. Gimana jawab juga dokter? Jawab. Baik, semoga bisa. Tidak kadaluar saya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Di Masjid Raya tempat kami tinggal. Sikoro? Banyak raya kan? Tengok lo. Ya lu sudah ada dakwah situ ya. Lu sudah ada komentari. Ya, setelah salat fardu, imam memimpin zikir bersama-sama dengan bersandarkan dalil pada kitab Al-Um. Imam Asy-Syafi'i berkata, seorang imam yang wajib diambil pelajaran darinya, maka ia harus mengeraskan bacaan zikirnya. Baik. Mohon penjelasannya Ustaz. Mohon penjelasannya. Kalau jolen panjang sih. Hah? Ringkas saja. Baik. Tapi takut salah paham ya. Pertama, perkataan seorang imam bukan dalil. Ya. Qaulul alim la yustadallu bihi wa innama yustadallu lahu. Perkataan seorang imam, seorang alim bukan jadi dalil. Ya tuan-tuan kan tahu sendiri yang belajar fikih. Ayo kita ulang kembali. Dalil ada berapa? Dalil syar'i. Al-Quran, hadis, ijma'. Ini yang 3 ini sepakat semuanya. Kemudian qiyas, ada khilaf, tapi khilafnya dhaif. Akhirnya juga hujjah. Ini sepakat ulama atau hampir sepakat ulama mengatakan ini dalil. Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Qiyas itu sunnah juga, Al-Quran sunnah juga. Karena dikiaskan kepada dalil yang ada dalam Al-Quran dan sunnah. Masuk perkataan ulama dalamnya? Tidak masuk. Jadi maka benarlah perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan qaulun alim la yustadallu bihi lakin yustadallu lahu. Perkataan seorang ulama itu tidak menjadi dalil dengan sendirinya, tetapi mesti ada dalilnya. Mesti ada dalilnya. Nah, perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah atau Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dengan segala kelebihan mereka tak pernah mengatakan itu dalil. Mereka sendiri sampai-sampai mereka mengatakan la yahillu li ahadin ay ya'khudha biqauli hatta ya'lama ma'khadhi. Tak boleh, tak halal bagi seseorang mengambil pendapatku sampai dia tahu dari mana aku ambil pendapat ini. Berarti harus ada dalil. Jadi kalau ada yang memaksakan bahwa mesti ikut Syafi'i dalam segala hal, dia sendiri tak mampu ikut. Iya kan? Ya, yang mengatakan wajib bermazhab Syafi'i dalam segala hal, dia sendiri tak mampu laksanakan. Kalau tidak ada tahlilan nanti. Iya, tidak ada tahlilan, tidak ada yasinan, tidak ada patihahan, tidak ada salawatan, karena itu bukan mazhab Syafi'i rahimahullah. Ya kan? Kalau dijelaskan lagi panjang cerita. Oleh sebab itu perkataan itu batal demi hukum. Batal demi hukum. Karena tak satu pun kita kecuali mesti keluar dari mazhabnya. Oleh sebab itu mengatakan perkataan wajib bermazhab adalah perkataan keliru. Sudah kita jelaskan kemarin ya. Bukan tidak boleh. Boleh bermazhab, silakan. Imam-imam kita Masya Allah, Al-Hambali, Asy-Syafi'i, Hanafi, Maliki, alhamdulillah tidak ada masalah. Awak aja tak berani nyebut kan? Sabwi Hambali kalau dari Ahlussunnah di Indonesia kan? Sabwi Maliki jawaban Allah kan okey. Walaupun alhamdulillah masing-masing mazhab itu walaupun tidak hafal tapi sudah pernah dipelajari. Kaum muslimin dan muslimat. Jelasnya dia Imam Syafi'i sendiri tidak rela perkataannya jadi dalil. Nah sekarang Imam Syafi'i menyatakan yustahabbu lil imam ay yajhara wa yarfa'a sautahu bizikri. Imam diharapkan, dianjurkan mengeraskan suaranya selesai salat fardu. Liyata'allaman nas. Ini yang harusnya ujungnya itu menentukan awalnya. Liyata'allaman nas. Supaya jemaah belajar apa zikir yang harus dibaca selesai salat. Lalu beliau beri batasan wa idza ta'allamu tarak. Apabila mereka sudah dapat maka dia tinggalkan. Berarti
Kalau begitu berkata Imam Syafi'i, yang saya pahami ya, Imam Syafi'i tetap pada hukum asal bahwa zikir dan doa sendiri-sendiri. Karena Imam Syafi'i sekelas beliau tahu dia bagaimana Nabi berdoa, bagaimana Nabi berzikir. Cuma beliau melihat maslahat. Karena ada dalil walaupun tidak sharih dalam masalah itu, tetapi ada dari dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi SAW menjaharkan zikir. Walaupun Imam Al-Biqai dalam Idaratul Fikri bima huwa sahha fi tariqatiz zikri, dia menyebutkan bahwa hadis ini dipahami oleh para pensyarah bahwasanya yang dimaksud, karena Abdullah bin Abbas menyebutkan, saya mengetahui selesainya Nabi salat dengan takbir. Berarti kalau dengan takbir selesai salatnya, riwayat-riwayat yang hampir mutawatir tak pernah menyebutkan Nabi menyudahi salat dengan takbir. Sehingga beliau mengatakan berarti para pensyarah juga tidak menyebutkan dalam salat fardu biasa. Wallahu ta'ala alam, kata ya ta'ayyan hamluhu ala salatil khauf atau salatil fi halatil had. Maka mesti dipahami hadis ini bahwa mengangkat suara itu pada waktu perang. Tujuannya adalah supaya menakutkan atau menakuti musuh. Ya, selesai salat. Karena musuh kan ngintai-ngintai itu. Kan mereka ngintai-ngintai. Nah, mereka berharap kita dalam keadaan salat itu lengah. Maka ketika Nabi selesai mengucapkan Allahu Akbar, mereka pun takut. Nah, wallahu alam. Ala kulli hal, memang ada yang beristidlal kepada dalil ini bahwa boleh dikeraskan suara. Ini tidak nafikan ada pendapat dalam mazhab Hanabilah sendiri, mazhab Hambali sendiri, mereka mengatakan boleh mengeraskan suara berzikir. Walaupun yang hukum asalnya sendiri Nabi tidak mengangkat suara dengan zikir. Wallahu ta'ala alam. Oleh sebab itu, Imam Syafi'i jelas perkataannya, bila mereka selesai, dah paham, dah hafal, dia tinggalkan. Atau tu dijawab, dia syekh kan, dia tak pernah hafal, kami ustaz terpaksa, dia buat tahu ini kan. Berarti tidak belajar, kan nak belajar tadi supaya mereka belajar. Kalau tidak mau belajar, tinggal. Tidak boleh kaum muslimin dan muslim. Iya lah, batu labun puluh. Batu labun. Lewat tu orang, domo. Kacau atau tinggi kaum muslimin dan muslim. Jadi, Imam Syafi'i jelas perkataannya, dianjurkan imam, dan kalimat yustahabbu, yang saya pahami dari istilah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalimat yustahabbu biasanya itu istinbat, bukan dalil yang sharih dari pemahaman beliau. Ya, dari dalil-dalil umum dianjurkan. Kalau sudah jelas sharih dalilnya, beliau biasanya menggunakan kalimat yusannu au yundabu, disunatkan. Itu juga bagi para pembelajar mazhab Syafi'i, istilah-istilah ini juga harus kita pahami bersama supaya tidak disamakan nanti kalimatnya yusannu dengan yustahabbu. Wallahu ta'ala alam. Ini yang saya ingat. Oleh sebab itu Imam Syafi'i jelas perkataannya, bila selesai jemaah belajar maka kembali ke asal, yaitu berzikir dengan suara yang tidak terlalu dikeraskan dan tidak pula terlalu tidak didengar sama sekali oleh kita. Jadi sekedar kita sendiri, subhanallah subhanallah. Ya. Nah, ini enggak sebagian sange lo zikir le podo baca Al-Fatihah. Ya, gitu. Kalau ketika baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, misalnya kan, tiba pas zikir la ilaha. Sange lo podo zikir. Jadi, mohon maaf, ini kadang-kadang mungkin tadi berandam nampak wak terabik dengan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, itu balik. Yang dikeraskan dilunakkannya, yang harus dilunakkan dikeraskan. Wallahu ta'ala alam. Jadi nukil tak salah, tapi memahami perkataan imam nampaknya kurang sempurna. Imam betul dia katakan silakan dikeraskan suara oleh imam, khususnya bagi mereka yang jadi contoh kan. Nah, sudah selesai, kira-kira mereka dah paham. Kalau mau mereka belajar, insya Allah sekitar sebulan selesai zikirnya kan. Iya enggak? Ndak amun dia oleh sini. Ndak amunnya tak. Dan umurnya 55 tahun ndak mau masuk. Tapi pimpinlah tahu ini je kan. Jadi akhirnya kaum muslimin dan muslimat untuk mendoakan tu kan tak pandai dah. Sebab ndak pernah belajar, padahal sangat tahu imam. Sangat tahu tapi ndaknya bisa pun dia. Berarti ndak bermanfaat je lah. Kalau begitu ditinggalkan kembali kepada asal. Wallahu taala alam.